Kisah Inspirasi Iman, tanggal 31 Januari. Santo Yohanes Bosco. Pada tanggal 31 Januari Gereja Katolik Roma menghormati Santo Yohanes Bosco, atau Don Bosco, seorang imam Italia abad ke-19 yang menjangkau kaum muda untuk memperbaiki kurangnya pendidikan, kesempatan, dan iman mereka. Yohanes Bosco lahir pada bulan Agustus tahun 1815 di sebuah keluarga petani di Castelnuovo d'Asti, sebuah tempat yang suatu hari nanti akan diganti namanya untuk menghormati orang suci tersebut menjadi Castelnuovo Don Bosco. Ayah Yohanes meninggal ketika dia berusia 2 tahun, tetapi dia mendapatkan kekuatan dari iman ibunya yang dalam, Margherita, kepada Tuhan. Margherita juga mengajari putranya pentingnya beramal, dengan menggunakan sebagian dari hartanya yang sederhana untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan. Yohanes ingin meneruskan kepada teman-teman mudanya teladan pemuridan Kristen yang ia pelajari dari ibunya. Pada usia 9 tahun, dia mendapat mimpi kenabian di mana sejumlah anak laki-laki nakal mengucapkan kata-kata penghujatan. Yesus Kristus dan perawan Maria menampakkan diri kepada Yohanes dalam mimpi, mengatakan bahwa dia akan membawa pemuda-pemuda tersebut kepada Tuhan melalui keutamaan kerendahan hati dan kasih amal. Nantinya, mimpi ini akan membantu Yohanes untuk memahami panggilannya sebagai seorang imam. Namun ia juga berusaha mengikuti nasihat Yesus dan Maria ketika masih kanak-kanak, ia akan menghibur teman-temannya dengan juggling, akrobatik, dan trik sulap, sebelum menjelaskan khotbah yang didengarnya, atau memimpin mereka berdoa rosario. Kakak laki-laki Yohanes, Anthony, menentang rencananya untuk menjadi imam, dan sangat menentangnya sehingga dia meninggalkan rumah untuk menjadi buruh tani pada usia 12 tahun. Setelah kembali ke rumah 3 tahun kemudian, Yohanes bekerja di berbagai bidang perdagangan dan menyelesaikan sekolah untuk bersekolah seminari. Pada tahun 1841, Yohanes Bosco ditahbiskan menjadi imam. Di kota Turin, ia mulai melayani anak-anak lelaki dan remaja putra yang hidup di jalanan, banyak di antara mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan. Revolusi industri telah menarik banyak orang ke kota untuk mencari pekerjaan yang seringkali sangat melelahkan dan terkadang langka. Don Bosco terkejut melihat berapa banyak anak laki-laki yang berakhir di penjara sebelum usia 18 tahun, dibiarkan kelaparan secara rohani dan kadang-kadang secara fisik. Imam itu bertekad untuk menyelamatkan sebanyak mungkin generasi muda dari kehidupan yang terdegradasi. Ia mendirikan sebuah kelompok yang dikenal sebagai Oratorium Santo Franciscus de Sales, dan menjadi ayah rohani yang baik hati bagi anak-anak yang membutuhkan. Ibunya yang sudah lanjut usia membantu mendukung proyek tersebut di tahun-tahun awalnya. Impian masa kecil Yohanes menjadi kenyataan, ia menjadi pembimbing dan pemberi nafkah rohani bersama rekan-rekan imam Salesian dan saudara-saudaranya, memberikan pengajaran agama, penginapan, pendidikan, dan kesempatan kerja kepada anak laki-laki. Dia juga membantu Santa Mary Dominic Mazzarello membentuk kelompok serupa untuk anak perempuan. Keberhasilan ini tidak diraih dengan mudah, karena imam tersebut berjuang untuk mendapatkan akomodasi dan dukungan yang dapat diandalkan untuk kerasulannya yang ambisius. Gerakan nasionalis Italia menyulitkan ordo keagamaan, dan sikap anti-ulamanya bahkan menyebabkan upaya pembunuhan terhadap Don Bosco. Namun permusuhan seperti itu tidak menghentikan kelompok Salesian untuk berkembang di Eropa dan sekitarnya. Mereka membantu 130.000 anak di 250 rumah pada akhir hidup Don Bosco. Saya sendiri tidak melakukan apapun, katanya,
sambil mengatakan bahwa Bunda Marialah yang telah melakukan segalanya melalui perantaraannya dengan Tuhan. Santo Yohanes Bosco meninggal pada dini hari tanggal 31 Januari tahun 1888. Setelah menyampaikan pesan, katakan kepada anak-anak bahwa saya akan menunggu mereka semua di Firdaus. Ia dikanonisasi pada Minggu Paskah tahun 1934, dan merupakan santo pelindung kaum muda, mahasiswa magang, serta penerbit dan editor Katolik. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. MAP TV Channel.